Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa bersama saya Mang Budi, dan kebetulan kali ini juga saya kedatangan tamu spesial dari Kabupaten Bandung Barat. Beliau adalah penggiat olahraga, penggiat ya dari cabang olahraga gantole. Nah, samping saya ini ada yang namanya siapa, Kang? Dadang Kardus. Keren namanya pemirsa, Dadang Kardus. Nah, seperti apa obrolan kita dengan Kang Dadang? Saksikan terus program ini sampai habis karena memang ini menarik. Kenapa saya ajak Pak Dadang ini ngobrol? Karena ini merupakan sebuah kegundahan, ya, keluh kesah dari atlet yang mungkin tak hanya terjadi di Kabupaten Bandung Barat saja, Provinsi Jawa Barat, tapi mungkin juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, seperti apa kegundahannya? Kita langsung saja ngobrol dengan Kang Dadang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau di kita itu kita karena memang basically kita orang Sunda, Kang. Gitu. Jadi sebenarnya dalam obrolan kita itu saya biasa memanggil kepada narasumber atau siapapun Mang. Ya. Mang dalam etimologi bahasa sekitar hormat sebetulnya ya, Kang. Gitu. Jadi Mang Dadang Kardus. Gitu. Ini Keren. Mang Dadang. Siap. Bisa nggak Mang Dadang ceritakan? Yang saya dapat kabar, nanti juga link beritanya tetap saya berikan pemirsa seperti biasa di tayangan kita, bahwa banyak atlet di Kabupaten Bandung Barat ini meradang. Ya elah, bahasanya meradang kayak sakit tenggorokan pemirsa. Nah, meradang kenapa sih, Kang, sebetulnya, Kang? Bisa akan sedikit jelaskan? Oke. Mungkin yang namanya meradang seperti tadi yang disebutkan itu karena Kabupaten Bandung Barat ini punya atlet di bawah naungan KONI KBB itu kurang lebih 1.100-an. Banyak sekali ya. Ya, ini yang 976 orang ini untuk persiapan Porprov di Tasikmalaya nanti. Tahun sekarang? Tahun 2022. 22. Ya, Oke, jadi saat ini KONI Kabupaten Bandung Barat melangkah lebih awal dengan melakukan TC. Oke. Ya, siap. jadi TC kenapa 2 tahun? Sebentar. Takut pemirsa ini tidak tahu apa itu TC. TC itu apa sih, Kang? TC itu pemusatan latihan. Jadi siap. pemusatan latihan Training ini. center. Ya, training center. Siap. Jadi kenapa dilakukan lebih awal? Karena sebagai tuntutan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat bahwa peringkat Pemda Kabupaten Bandung Barat kemarin di Porprov Bogor itu turun 2 peringkat. Dari 3 ke 5. Anjlok lah ya. Anjlok. Jadi dengan gaung kepengurusan yang baru bahwa kita akan istilahnya bertahan di 3 tempat itu tidak terlalu anjlok. Jadi dalam TC itu pemusatan latihan atau training center itu setiap atlet, pelatih, mekanik itu mendapat insentif dari KONI. Ya, KONI berdasarkan dana hibah dari Pemda. Ya, siap. Itu diajukan sesuai MPAD, itu besarannya berapa, RAB-nya berapa, untuk apa aja diajukan. Sesuai dengan kebutuhan cabur Sesuai dengan masing-masing. kebutuhan cabur itu maka diputuskan di situ 30% untuk bidang organisasi, 70% untuk bidang organisasi. Oke. Tuh. Siap. Nah, sekarang jadi meradangnya itu di mana, Kang, sebetulnya? Nah, meradangnya itu karena kemarin ada masalah anggaran yang sudah disepakati pengurus harian, pengurus inti lah, bahwa atlet mendapatkan biaya insentif setiap bulan itu sebesar Rp500.000. Setiap atlet? Okay. Itu untuk atlet Pelatda. Sedangkan untuk atlet Insus, yaitu atlet PON, mendapatkan 1 juta. Sedangkan untuk atlet peraih medali emas Porda Bogor itu mendapatkan 1 juta. Nah, kemarin itu meradangnya karena atlet dari yang seharusnya mendapatkan 500.000 itu diturunkan menjadi 250.000. Haduh. Nah, itu kenapa yang bisa, menjadi, Kang?
Nah, ini permasalahannya kemarin menurut info dari pengurus itu Iya. yang sudah melalui mekanisme pada rapat harian, rapat koordinasi cabur, itu semua dilakukan. Tetapi detik-detik terakhir itu begitu disampaikan ke ketua umum untuk ditanda tangan, untuk dikeluarkan, ternyata ada perubahan. Jadi dari 500 menjadi 250. Nah, seharusnya kalau di KONI itu tidak ada klausal yang ditentukan oleh ketua umum. Jadi harus berdasarkan musyawarah betul. Jadi karena ya boleh dikatakan KONI itu bukan milik ketua umum atau milik pengurus lainnya. Ya betul, siap. Tapi begini Kang, ada yang menarik yang sebelumnya juga saya pelajari dulu pemirsa gitu loh, bahwa pemotongan ini akibat dari turunnya dana pun tidak 100%, karena baru turun 50%, betul ya? Betul ya? Jadi dari anggaran 20 miliar yang diharapkan itu baru turun 10 miliar. Jadi begini, Gimana? anggaran yang diajukan dana awal itu dari pengurus KONI itu sebesar 20 miliar. Betul. Tapi karena kasus Covid, Betul. jadi di ACC hanya 10 miliar. Jadi bukan 20. Termin pertama dulu. Enggak. Keseluruhan. Okay. Itu 10. 10. Jadi mungkin pemerintah lagi terfokus ke COVID itu. Ya. Jadi diturunkan 10. Nah, akhirnya ada perubahan RAB itu diajukan untuk 10 miliar. Nah, setelah dipenuhi barulah turun 10 miliar dari dana hibah KONI, dari hibah Pemda ke KONI. Oke, siap. Nah, kemudian dari anggaran 10 miliar itu sebetulnya cukupkah untuk membayar insentif para atlet dan cabur? Ya, sesuai dengan RAB yang dibikin Binpres, itu Binpres bidang organisasi semua anggaran 10 miliar itu dicukupkan sehingga atlet yang seharusnya mendapatkan anggaran 1 tahun per bulannya setiap bulan, jadi dikurangi, jadi mendapatkan 6 bulan, hanya tidak 6 bulan. 1 tahun, karena disesuaikan dengan nominal anggaran yang turun. Berarti hanya mendapatkan 6 bulan, tapi besarannya pun tetap, yaitu 500. Sekarang hanya mendapatkan 6 bulan, tetapi hanya mendapatkan 250. Ya, nah, berarti ada 250 lagi dong hilang. Kling. Sebetulnya bukan hilang. Kemarin itu siap. Melalui rapat pengurus harian lagi. Jadi tuntutan kita kenapa? Karena dana 250 itu tidak cukup apa-apa. Betul. Untuk latihan, untuk vitamin, untuk bensin. Berapa sebetulnya yang cocok tuh, Pak? Nggak apa-apa mungkin. Kalau yang cocok ya harus di atas 1 juta lah, Pak. Baru betul. untuk cukup, ini. ya? Kalau 250 hanya 6 bulan lagi kan masalah. Betul. Akhirnya melalui rapat koordinasi cabur dinaikkan kembali, dikembalikan lagi ke 500. Tapi akhirnya sampai sekarang juga yang 250 belum cair atau yang 500 juga belum turun. Apakah ini kalau kita berbicara tak hanya sekarang di Kabupaten Bandung Barat, mungkin di wilayah lain juga sama pemirsa. Nah, tapi pertanyaan saya mungkin Pak Dadang bisa mewakili perspektif dari seorang atlet mengenai anggaran, ya, dalam artian begini, Pak. Tadi Pak Dadang mengatakan bahwa sebetulnya kurang, 500.000 juga kurang, harusnya 1 juta, ya kan? Kalau saya sih berkatanya begini, Pak. Jadi pantas olahraga di Indonesia itu tidak pernah maju kalau anggaran pembinaannya saja minim. Setuju nggak, Pak? Setuju. Saya setuju sekali itu. Jadi gimana bisa maju untuk olahraga untuk latihan, apalagi kebutuhan sehari-hari. Karena atlet kan rata-rata bukan pegawai. Atlet itu orang rata-rata sekolah dan orang umum yang notabene pengangguran, tapi dia punya skill khusus di bidang olahraga. Sebenarnya itu yang diharapkan seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih, ya. Yang lebih. Nah, kemudian ini juga Pak Dadang. ini nanti silahkan kamera close up ini ada dalam tayangannya. Jadi saya mendapatkan sebuah bocoran, Pak. Ya, bocoran bahwa pernah terjadi pertemuan antara bendahara dengan IPSI dari pihak KBB tentang aliran dana. Ya, sejauh mana Pak Dadang membenarkankah
ini apa namanya tuh pelaporan ini atau ini rekayasa kah atau seperti apa, Pak? Kalau info yang saya dapat, info ini benar, saya juga membaca, melihat dan mendengar. Betul. Tapi kalau kebenaran dalamnya saya tidak begitu mendalami. Gitu. Tapi Pak Dadang mengetahui adanya ini ya, mengetahui adanya itu. Gitu. Dan memang pertemuan ini ada. Ada itu. Oke. Ada itu. Cukup saja segitu, Pak. Jadi biar jangan sampai nanti seolah-olah kami dari pihak redaksi juga memojokkan. Kami tidak memojokkan, hanya melihat saja adanya indikasi aliran dana yang ya boleh dikatakan sedikit mencurigakan kalau versi dari kami, karena di sini tidak adanya keterangan penggunaan, Pak. Ya, minimal harusnya bendahara umum itu mengatakan penggunaannya untuk apa. Tapi di sini tidak ada, tapi sudahlah, itu bukan ranahnya kita untuk berbicara masalah ini, Pak. Betul. Ya, ini hanya klarifikasi saja. Gitu, hanya klarifikasi saja. Nah, kembali lagi ke masalah keinginan para atlet, Pak. Sekarang apa namanya tuh, sudah sejauh manakah pihak cabur itu menyuarakan haknya pada KONI KBB, Pak? Jadi sudah beberapa melalui tahapan. Satu melalui pertemuan di KONI sendiri, kedua kita audiensi ke Dewan DPRD Kabupaten Bandung Barat, ketiga kita menyuarakan terus melalui ketua cabur. Jadi itu. Semuanya berapa cabur, Pak? Semua ada 59 cabur. Banyak. Ya, banyak 59 cabur itu. Ya. Yang disiapkan untuk Porprov tahun 2020. Ya, Tasikmalaya. Dari 59 cabur itu semuanya terbengkalai. Ya. Boleh dikatakan begitu lah, Pak ya. Ya, kalau melihat di lapangan, ya jangankan cabur orang lain, ini mah ngelihat cabur saya aja. Cabur saya aja ya tidak terawat. Tidak terawat. Apa sih yang sekarang kita tidak usah membicarakan cabur lain yang dalam notabene tidak ada narasumbernya yang bisa kita tanya. Khususnya Kang Mang Dadang Kardus ini sebagai sesepuh dari cabur Gantole atau ketua. Saya ketua Gantole. Ketua cabur Gantole ya sesepuh ya ketua juga gitu loh. Apa ya dibilangnya, bukan kemiskinan, kekurangan apa saja sih di cabur Bapak itu sebetulnya? Di cabur saya kekurangan itu peralatan. Jadi saya punya peralatan itu yang dulu dibeli pada waktu Porda Kabupaten Bandung. Tahun? Sudah 12 tahun mungkin. Wah, itu masih dipakai? Masih kita pakai. Sebetulnya udah tidak layak. Tidak layak. Oke. Itu. Jadi Porda Bekasi kita tidak ada pembelian peralatan. Porda Bogor tidak ada. Jadi kemarin untuk cabur Gantole itu sewa sistemnya. Sistemnya sewa? Iya. Padahal Gantole sebagai salah satu penyumbang? Penyumbangnya 3 medali emas, 3 perak, 3 perunggu. Gitu. Silahkan pemirsa yang nilai. Saya tidak berani berbicara apa-apa gitu loh. Untuk cabang olahraga istilahnya pendulang medali saja tidak dapat mendapatkan perhatian yang lebih. Ya ini yang sebetulnya ingin saya kemas dalam acara ini. Sayang sekali ketika prestasi olahraga yang seharusnya bisa boleh dikatakan bukan skala nasional, mungkin kalau memang ini dibina dan kemudian dilakukan pembinaan baik secara keatletan maupun sarana dan prasarananya memungkinkan, bukan tidak mungkin menjadi dunia. Betul. Ya, Pak ya. Ya. Di KBB ada atlet kita udah menjadi tingkat dunia. Tingkat dunia. Ya, itu Ridwan Jailani itu. Jadi dia levelnya udah memenangkan dunia. 2 kali ikut di level dunia, dia juara. Boleh saya tanya lagi? Ya. Latihannya bagus dari pemerintah? Biasa Ya, saja? belum ada lah sampai sekarang ini. Bukan saya yang bicara, tapi narasumber saya yang bicara. Itulah realita yang terjadi di dunia olahraga yang ada terjadi di Indonesia. Nah, saya mohon kepada para istilahnya pemangku kebijakan, terutama pemerintah dalam hal ini, untuk bisa lebih mendengarkan lagi
lebih bisa melihat dan kemudian mengapresiasi para olahraga yang memang mempunyai prestasi, ya gitulah. Oke, pemirsa, demikianlah ngobrol-ngobrol tentang olahraga dan kemudian terutama dalam hal ini permasalahan polemik atlet di Kabupaten Bandung Barat. Semoga obrolan kita ini menjadi wawasan ya Pak ya. Amin. Wawasan, menjadi sebuah wacana atau mungkin sebuah pertimbangan bagi pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat untuk lebih memperhatikan lagi atlet-atletnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.